Siap-siap seluruh penyidik, baik polisi, jaksa maupun KPK untuk menghadapi ini. Dan itu bukan sesuatu hal yang dikhawatirkan, justru itu sesuatu hal yang harus kita dorong untuk di-encourage supaya mereka yang merasa ditangkap, ditahan, dan tersangka tanpa bukti yang cukup, itu bisa melakukan semacam perlawanan ya terhadap kekuasaan itu hal yang bagus ini terjadi gitu ya. Menurut saya hal yang baik, mudah-mudahan ini menjadi satu kesadaran, bukan didorong oleh satu perkara, tapi jadi kesadaran bersama seluruh masyarakat yang memang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar ya. Baik, kalau Pak Asep melihatnya seperti gini, kita jangan menganggap bahwa putusan Sarpin ini jadi paduan. Bahkan ini dalam pertimbangan Sarpin itu kan mengatakan kan ketika pemohon mengajukan beberapa putusan, Sarpin menilai itu tidak jadi pedoman. Nah, tapi ketika Sarpin sekarang membuka ruang lebih luas objek pra peradilan, ya memang salah satu dampaknya adalah pembelajaran bagi siapapun penyidik untuk hati-hati, tidak sewenang-wenang. Tapi itu tidak menyalahkan. Kalau sekarang tidak hanya para koruptor, mungkin nyuri ayam, nyuri bebek, nyuri apapun akan melakukan itu. Pra-peradilan. Status tersangkanya. Status tersangka. Tapi sekali lagi, pengaturan status tersangka tidak menghilangkan ya si penyidik yang tadi salah, tetap menetapkan kembali gitu. Itu seolah sekarang kesannya ketika pra-peradilan dikabulkan seolah tersangkanya bebas. Tidak. Justru ketika katakanlah apapun alasannya tersangka dinyatakan salah, penyelidikannya, penyidikannya, penangkapannya, penahanannya, justru untuk memperbaiki kepada penyidik maupun penuntut. Ya, itu yang pembelajaran yang pertama. Yang kedua, dan dilemanya sekarang, katakanlah sekarang saya tidak setuju kalau istilahnya Sarpin efek. Mungkin lebih tepat kalau Sarpin ke Sarpin law, atau yang kalau lebih tepat Sarpin Ares kan, Prof ya, itu Ares Sarpin gitu kan. Tapi apakah diikuti atau tidak? Karena belum diikuti. Karena juga ada banyak putusan yang tidak dengan Sarpin. Dan yang jelas kan Bersepron dan Sarpin, gitu kan. Atau bukan Ipin-Upin ini kan. Nah, ketika perkara ini sekarang akan diikuti yang lain, saya termasuk dong. Udahlah, nggak jadi masalah. Ikutin kan nggak apa-apa diikutin. Misalnya kayak sekarang harus siap. Harus siap. Tadi yang Prof mengatakan sekarang tidak hanya KPK. Nanti Polri di kecamatan-kecamatan, di polsek-polsek, kejaksaan di wilayah juga melakukan. Itu harus siap. Artinya tadi dikatakan Prof, ini pembelajaran bagi siapapun. Cuma masalahnya, apakah pengadilan nanti siap akan pra-peradilan itu? Mungkin tidak hanya pra-peradilan, tapi kalau melakukan upaya hukum, yang harusnya PK, kasasi bikin malu itu kan, saya katakan perkara itu adalah upaya PK. Berapa apakah yang tunjuk? Yang harusnya pra itulah sebelum pengadilan, peradilan. Sekali lagi intinya tidak masalah ketika kemudian putusan dari Hakim Sarpin ini menimbulkan efek domino seperti sekarang ini. Karena belum tentu diikuti sekali lagi, belum tentu diikuti kan. Nah, kalau mungkin ya sama atau tidak. Kalau katakanlah standar selatan belum tentu diikuti bagaimana? Belum tentu sama dengan putusan. Misalnya gini contoh. Kalau kemarin kan belum tentu sama. Sekarang kan kemarin Sarpin memberikan penemuan hukum yang sangat berbeda, diperluas kan. Kebetulan pertimbangan di materinya adalah golongan 2 tidak negara. Sekarang misalkan yang ini bisa aja dibuka, tapi mungkin aja ketika pokok perkara dia penyelenggaraan negara dibuka kemenangannya pra peradilan ya, tapi ternyata kemenangan penyidiknya, penuntutnya benar, nggak bisa dikabulkan pra peradilannya. Itu juga catatan, kan belum tentu. Walaupun sekarang diperlebar, saya juga tidak terlalu setuju dengan Pak Sarpin gitu kan, itu bisa berbeda. Cuma belum tentu ketika mempertimbangkan subjek hukumnya yang sekarang itu sudah masuk materi perkara. Itu masuk materi perkara. Itu masuk perkara. Itu ada jaminannya ketika misalnya kita ambil contoh yang terkini ya, ketika Surya Dharma Ali hari ini ketika akan diperiksa menolak untuk datang karena juga ada proses pra peradilan. Ya mungkin karena contoh sebelumnya, karena ketika ada proses ini DG ini kan sudah dipanggil tidak datang. Nah sekarang karena tapi alasan kemarin kan sakit-sakit pernah diperiksa. Ya kalau saya KPK kalau memang merasa benar alat buktinya benar, paksa bisa paksa kok, kenapa enggak? Pra peradilan tidak mempengaruhi status pemeriksaan terhadap tersangka. Tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Kenapa? Akan bisa contoh dari yang sebelumnya, yang saya. Bukan, artinya aturannya kan legalitas pasal 3 KUHP mengatur. Ada ketika batasan pra peradilan dilanggar dia melakukan, tapi penetapan tersangka tidak hilang. Ketika pemeriksaan bisa dilanjutkan. Malah gini saya kasih tahu, ketika pra peradilan berlangsung selama ini supaya pra peradilannya gugur, pokok perkaranya dimasukkan materi profesional pra peradilan digugur. Teknik-teknik yang selama ini dilakukan oleh konvensional. Jadi ketika masukkan pra peradilan, saya sudah penyidik cepat aja berkasnya gugur, masukkan ke pengadilan begitu ya. Masalah gue itu nggak gugur. Prof Romi melihatnya seperti apa kalau soal ini? Ini ya, boleh-boleh aja ikuti ya apa yang terjadi. Mungkin dia juga mengharapkan ya keberhasilan yang sama pada proses peradilan kemarin kan. Tapi kan kasus per kasus berbeda, tidak sama ya. Misalnya kalau yang Sarpin itu yang saya tahu dia konsentrasi di pasal 6 huruf C ke pasal 11 ya kan, yang KPK. Jadi dikonsentrasi di sana, tidak kemana-mana.
Ya, di pasal 11 kan disebut sasaran targetnya apa, penegak hukum, penyelenggara, ada kerugian, nah ini 1M, kemudian dari perugian masyarakat. Nah sekarang pertanyaannya, apakah pengaju itu juga penyelenggara apa bukan? Apa harus penegak hukum atau bukan? Kan tidak sama, tidak sama dengan kasus Budi Gunawan. Jadi sangat tergantung dari kasus per kasus. Tidak, walaupun banyak pra-peradilan, tapi belum tentu dikabulkan. Tapi memang ranah pra-peradilan kemudian akhirnya bisa membenarkan membahas itu. Kalau saya termasuk kan masih karena legalitasnya masih dibatasi 7, yang selalu dibuka oleh Sarpin, dibuka oleh Cepron, ya. Nah, saya kurang sepakat selama undang-undang belum berubah. Pra-peradilan dan limitatif itu acara adalah diwinginkan yang sifatnya memaksa. Nah ini kita tanyakan sekarang, ketika banyak, ketika kita menghormati, ketika diperluas, pro kan termasuk boleh diperluas kewenangan, nggak ada masalah. Bahkan di RUU KUHP ya Pak, dibuka hakim komisaris. Kita belum bicara soal hasilnya nanti akan seperti apa, apakah akan berharap sama seperti hasil dari yang Budi Gunawan. Tapi kita berbicara soal ketika status tersangka, kemudian di pra-peradilan, di pra-peradilan kan begitu, Bro? Ya gini, kalau saya melihat tidak masalah juga, agak luas ya. Jadi misalnya di Belanda ya, jadi saya kaitkan dengan konvensi HAM. Ya, perkembangan konvensi HAM itu kan kita baru tahun 2005 ya ratifikasi, Pak itu sudah setahun 46 48. Terus kemudian HAM berkembang di Eropa, tadinya legalitas sangat kuat ya di sana ya. Tapi kemudian dengan HAM itu kemudian yang dipersoalkan bukan apakah orang itu tersangka atau tidak, secara prosedural sudah betul atau tidak, tapi yang dipersoalkan bagaimana bisa ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana bukti-bukti itu diperoleh misalnya, sehingga yang dipersoalkan adalah sejauh mana prosedur hukum yang dilakukan oleh penyidik itu betul-betul memperhatikan hak-hak asasi seseorang. Itu yang penting. Nah, oleh karena perkembangan itu, maka di Belanda setelah forwarding ya, pada saat itu dianggap bahwa tidak berlaku mutlak. Bahasa kalimatnya seperti ini, ketentuan hukum acara yang berlaku adalah berdasarkan undang-undang ini kan. Nah itu tidak berlaku mutlak setelah perkembangan HAM. Jadi dengan demikian, semua tindakan hukum yang penyidik, ya kan, yang sifatnya dia melanggar HAM, nah itu harus dibuka ruangnya seluas-luasnya bagi semua orang, setiap orang untuk memperoleh keadilan. Jadi itu dari sisi frame besarnya. Jadi kalau kita melihat ke depan, Undang Dasar 45 sudah ada bab 10A tentang HAM, Undang-Undang HAM kita sudah memiliki, tapi sangat sedikit yang memanfaatkan, memaksimalkan aturan-aturan rujukan itu. Kalau misalnya kemudian pasal 77 di KUHP itu kemudian direvisi misalnya, mulai ada karena sudah ada contoh seperti yang dilakukan oleh Sarpin misalnya, apakah ide besarnya Anda setuju bahwa penetapan tersangka itu kemudian ini, atau masih Anda tetap sepakat? Saya setuju, selama undang-undangnya dirubah, ada perlu saya katakan dulu, saya misalkan bahwa menyangkut hak asasi manusia ketika penetapan tersangka publisitas dibuka, kenapa dilakukan tersangka? Nah itu nanti di KUHP yang baru dibuka, ada diperluas dengan pasal 77, misalkan ABCD sekarang kan cuma 3 atau 4 yang dilakukan, yang ada masalah, kemudian KUHP sekarang kan diperluas. Itu memang sekali pembelajarannya penting, cuma catatan saya kan selama undang-undangnya belum dirubah, ya itu aturan main. Jadi aturan mainnya harus kalau memang kalau nanti misalkan di RU yang baru akan dibuka, jujur aja saya katakan dengan senang hati, ini pembelajaran bagi rakyat-rakyat yang terjolimi di wilayah daerah. Kalau misalkan di tingkat nasional ada masalah, pembelanya bisa dibayar kan, mau bayar berapapun jadi. Tapi kan ternyata daerah nenek Mina, tukang sapi, tukang sate, itu kan ada kesenangan-wenangan oleh para penyidik, ya. Siapa penyidik dari stasiun manapun, mereka hanya menerima, apalagi diinjak kakinya dan semuanya, menerima. Akhirnya terjadi peradilan sesat karena mereka diproses melalui sebelum kita break, Anda setuju ini sebuah berkah, celah yang bagus selama ketika kalau undangnya dirubah, atau tetap Anda tidak? Tidak. Kalau sama kasar legisi tidak jangan dikatakan berkah. Lagi kalau kembali ke soal nenek Mina tadi Anda menjelaskan nenek Mina misalnya. Iya, nenek Mina kan sekali lagi kan ketika misalkan itu penyalahgunaan penyidik, ya kalau dibuka itu pra peradilan kan. Tapi sekarang kalau misalkan ada kasus semua di pra peradilan kan, itu misalkan jelas-jelas dia seorang menteri masuk penyelenggara negara minta pra peradilan, ya nggak bisa. Nah penetapan tersangkanya misalkan benar, tapi statusnya dia misalnya sudah benar, ya nggak bisa. Tapi kalau misalnya penetapan tersangkanya salah, nah itu jelas bisa masuk. Kalau para menteri-menteri mengajukan, oleh menteri saya bilang pasti masuk. Itu malah sampai perkara. Sudah tidak ada perdebatan lagi. Nggak ada, itu penyelenggara negara jelas. Saya murid akan disalahkan sama gurunya, pasti kalau itu. Baik, kita akan lanjutkan nanti setelah jeda, tetaplah di Prime Time News.